Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Diana Risanti dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kali ini saya akan memberikan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Untuk isi pada perkuliahan kali ini, yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, kemudian yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Untuk identitas mata kuliah, nama mata kuliah adalah Molecular Biology, kemudian SKS-nya ada 3 SKS, kemudian kode mata kuliahnya FK263, diberikan pada semester 2, dan sifat mata kuliah ini adalah wajib. Untuk deskripsi mata kuliah sendiri, Molecular Biology adalah salah satu disiplin ilmu yang menjadi dasar patogenesis berbagai penyakit, sehingga diharapkan mahasiswa akan lebih mudah memahami blok klinis selanjutnya. Tujuan dari blok ini adalah untuk memberikan dasar pengetahuan mengenai ilmu biologi molekuler, biokimia, mikrobiologi, patologi klinik, dan farmakologi secara terintegrasi. Dasar pengetahuan yang diberikan di blok ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk memahami fungsi normal dari sel, jaringan, organ, dan penyakit dikaitkan dengan aspek molekular. Aktivitas pembelajaran di blok ini nanti meliputi diskusi kelompok dengan tutor belajar mandiri, konsultasi pakar, kuliah blok, dan praktikum. Untuk CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep biologi dalam sel dan dogma sentral biologi molekular. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep perubahan genomik dan menerapkan dalam kasus kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep rekayasa genetika dan teknik biologi molekuler dalam kesehatan. Untuk sistem pembelajaran, mata kuliah ini nanti akan diampu oleh tim teaching, kemudian metode pembelajarannya secara student-centered learning dalam bentuk classroom, kemudian tutorial, dan praktikum. Untuk sub CPMK pada mata kuliah ini, yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan tentang sel, kromosom, genom, gen, DNA, dan RNA. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang transport intraseluler dan ekstraseluler. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang bioenergetik. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang komponen kimia dalam sel. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang dogma sentral biologi molekuler. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tentang epigenetik dan pengaruh faktor lingkungan terhadap fenotip. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tentang mutasi dan keanekaragaman genomik. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tentang siklus sel dan proses kematian sel. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tentang replikasi DNA dan repair DNA. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tentang kontrol ekspresi gen. Sub CPMK selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang penyakit karena kelainan molekular, mahasiswa mampu menjelaskan tentang stem cell dan kaidah keislaman, mahasiswa mampu menjelaskan tentang manfaat teknik biologi molekuler dalam bidang kedokteran, mahasiswa mampu menjelaskan tentang penelusuran gene bank, dan mahasiswa mampu menjelaskan tentang farmakogenomik dan pengobatan penyakit individu. Untuk metode pembelajaran, classroom dengan active learning nantinya akan diberikan kuis, kemudian ada problem solving, diskusi skenario mengenai penyakit yang dipelajari sebelumnya. Kemudian ada juga tutorial dalam bentuk problem based learning dan juga praktikum. Untuk penilaian sendiri nanti akan dibagi menjadi beberapa bobot penilaian. Yang pertama adalah tugas sebesar 5%, tutorial 15%, praktikum 30%, dan ujian blok sebesar 50%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang praktik mengajar.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya adik-adik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar untuk materi epigenetik yang masuk dalam blok molekular biology. Oke, untuk yang pertama terlebih dahulu, mungkin di antara adik-adik ada yang tahu epigenetik itu apa? Ayo, siapa yang tahu epigenetik itu apa? Mungkin sudah pernah membaca sebelumnya. Oke, Izin menjawab, Dokter. ya silakan. Setahu saya, epigenetik itu merupakan adanya perubahan fenotip atau ekspresi genetika. Oke, ya. Ya, cukup lumayan ya dari situ. Jadi adanya perubahan genetika, ya bukan perubahan genetika ya sebenarnya. Jadi adanya perubahan fenotip yang tidak melibatkan adanya perubahan di tingkat genetik gitu ya. Kalau kita pernah belajar sebelumnya bahwa ketika ada perubahan fenotip, maka pasti akan terjadi perubahan genotip. Ternyata tidak demikian. Kalau di ilmu epigenetik itu ternyata terjadinya perubahan fenotip itu tidak selalu disebabkan dari adanya perubahan di tingkat genetik. Jadi ini menurut Pak Waddington pada tahun 1942, beliau mengatakan bahwa adanya interaksi atau adanya hubungan antara gen dengan lingkungan itu ternyata memberikan fenotip yang bisa berbeda-beda. Gitu. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini secara definisinya bahwa epigenetik itu adalah adanya perubahan fenotip yang tidak melibatkan perubahan di tingkat genotip, gitu ya. Jadi, adanya perubahan ekspresi gen tanpa melibatkan perubahan pada untai DNA itu sendiri. Begitu. Nah, kemudian ini adalah gambaran bagaimana epigenetik tersebut terjadi. Kalau ada perubahan di tingkat genetik, misalnya mutasi, itu kan akan menyebabkan terjadinya perubahan gen. Sementara kalau epigenetik itu gennya tidak berubah, untai DNA-nya sama, tetapi terjadi perubahan. Nanti kita lihat ya perubahannya bagaimana. Nah, ini tadi seperti disebutkan yang sebelum tadi bahwa adanya epigenetik itu dipengaruhi juga oleh lingkungan. Jadi dari genetik itu ada pengaruh dari lingkungan, itu akan ada suatu mekanisme yang kita sebut sebagai epigenetik. Nah, kalau kita belajar di tingkat molekuler, itu sebenarnya mekanisme epigenetik itu banyak sekali. Itu. Nah, kita bagi menjadi 3 kalau di pembahasan atau pada perkuliahan kali ini, yaitu yang pertama adanya metilasi DNA. Kemudian yang kedua adalah modifikasi histon, dan yang ketiga adalah adanya interferensi RNA. Ketiganya ini, adanya mekanisme epigenetik ini nantinya akan mempengaruhi ekspresi dari gen. Begitu. Oke, nah kita lihat satu-satu. Itu tadi sebenarnya apa gitu ya. Oke, sekarang dimetilasi DNA terlebih dahulu. Itu. Jadi metilasi DNA itu adanya perubahan fenotip yang diakibatkan karena adanya tambahan metil, ya, adanya gugus metil tambahan. Di mana gugus metil nambahnya ya? Nambahnya ada di cincin sitosin di sini ya, ada di cincin sitosin. Cincin sitosin itu di mana? Cincin sitosin itu letaknya maksudnya cincin sitosin di sini adalah yang paling sering terjadinya metilasi DNA itu adalah yang terdapat pada daerah CpG. Ya, jadi kalau pada contohnya ini, CpG itu artinya adanya ikatan antara basa sitosin dan basa guanin ya yang banyak sekali gitu pada satu grup begitu kita sebut sebagai CpG island. Nah, pada daerah situ nanti akan banyak terjadi atau rentan terjadinya metilasi DNA. Di sini diagramnya, jadi ini adalah basa sitosin begitu ya. Pada basa sitosin ini ketika
terjadi penambahan yang namanya DNMT. Ya, DNMT itu adalah enzim yang berperan pada proses metilasi DNA, nantinya akan meninggalkan metil dari SAM, nanti berubah menjadi SAH, maka metilnya akan menempel pada salah satu cincin dari basa sitosin tersebut. Oke. Terus apa akibatnya? Kenapa harus seperti itu gitu? Mungkin ada yang bisa menjelaskan kalau dari gambar ini kira-kira nanti hubungannya kemana kalau terjadi metilasi DNA? Ayo, siapa yang bisa? Mungkin Iya, silakan. menyebabkan kanker. Iya, bisa. Oke, jadi begini. Kalau dari gambar ini kita bisa membuat gambaran begini. Ketika sel itu normal, gitu ya, pada sel normal di sana terdapat gen, gitu ya. Jadi namanya sel, di dalamnya ada nukleus, di dalam nukleus akan ada kromosom. Pada kromosom tersebut terdapat gen, gitu ya. Dalam satu susunan gen di sana ada promotor, ada ekson, kemudian nanti akan ada intron dan lain sebagainya. Nah, ketika terjadi aktivasi pada daerah promotor, gitu ya, ada aktivasi pada daerah promotor, maka akan terjadi transkripsi. Jadi transkripsinya akan berjalan, begitu. Dan gen tersebut nantinya akan menghasilkan protein. Pada beberapa tempat juga terdapat metilasi, namun metilasi tersebut sifatnya fisiologis atau normal, gitu ya. Mungkin pada ekson 2 atau ekson 3 sehingga nanti yang terekspresi hanya ada di ekson 1 atau ekson 2 sebagian dan lain sebagainya. Nah, pada keadaan tertentu, kalau di sini contohnya adalah keadaan kanker, promotornya ini mengalami metilasi DNA. Kenapa kok dipromotor? Karena promotor ini ternyata memiliki daerah CpG island yang cukup banyak, gitu ya, sehingga dia sangat beresiko untuk terjadi metilasi DNA. Kalau di situ terjadi metilasi, yang harusnya terjadi aktivasi, maka gen tersebut tidak bisa teraktivasi. Apa akibatnya? Akibatnya adalah gen tersebut tidak bisa menghasilkan protein, begitu. Nah, kalau protein yang harusnya dihasilkan oleh gen tersebut adalah protein-protein yang meregulasi pertumbuhan sel, gitu ya, yang harusnya pertumbuhannya banyak nih, terus ada protein yang menstop, ternyata kok dipengaruhi sama ini, ya apa akibatnya? Tidak ada yang menstop atau tidak ada yang meregulasi pertumbuhan dari sel, sehingga kankernya atau terjadilah kanker. Itu salah satu patogenesis dari kanker adalah hal-hal seperti ini, begitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ya, ini juga bagaimana metilasi DNA itu mempengaruhi terjadinya kanker. Bisa terjadi hipometilasi atau bisa terjadi hipermetilasi yang keduanya menyebabkan perubahan di tingkat sel sehingga bisa menyebabkan pertumbuhan dari kanker. Oke, sekarang yang kedua. Ya, jadi tadi kita sudah membicarakan tentang metilasi DNA. Sekarang masuk ke modifikasi dari histon. Jadi ini adalah organisasi dari kromosom ya. Kromosom kita itu dia bentuknya adalah berlilit-lilit gitu ya. Jadi dan kemudian lilitannya itu yang melilit itu adalah DNA, jadi DNA berupa tali panjang itu dia bentuknya berlilit-lilit. Apa yang melilit gitu, apa yang dililit gitu ya, itu adalah suatu protein yang kita sebut sebagai histon. Ya, yang bentuknya bulat-bulat ini adalah histon. Nah, kemudian ternyata lilitannya itu tidak sembarang lilitan, tetapi juga ada pengaturannya. Ketika dia lilitannya terlalu ketat begitu, maka gen yang ada pada kromosom tersebut tidak bisa diekspresikan. Tetapi kalau lilitannya agak longgar begitu ya, sehingga promotor dari gen
itu bisa terekspos sehingga bisa teraktivasi, maka akan mudah untuk diekspresikan. Nah, maka dari itu adanya modifikasi histon ini sangat penting pada proses ekspresi dari gen. Nah, seperti ini. Jadi tadi histonnya itu panjang gitu ya, maaf. Histon itu bentuknya bulat, kemudian dia memiliki ekor. Ternyata di ekornya ini terdapat beberapa molekul yang akan mengatur bagaimana histon itu akan meregulasi dari ekspresi gen, gitu ya. Jadi di sana ada asetil, ada metil, ada ubiquinin, ada summoylation, kemudian ada fosfor. Dan ketika pengaturan tersebut berubah, gitu ya, maka dia akan menyebabkan perubahan pada ekspresi dari gen tersebut, gitu. Nah, di sini contohnya adalah adanya histon asetilasi dan adanya histon deasetilasi. Kalau terjadi atau adanya penambahan dari enzim histon asetil transferase, maka akan terjadi histon asetilasi. Kalau terjadi histon asetilasi, maka kromatinnya atau lilitan tadi itu akan lebih longgar, sehingga ekspresi gennya akan lebih mudah terbentuk gitu. Sementara kalau deasetilasi, maka akan sebaliknya seperti itu. Itu salah satu contoh modifikasi dari histon. Nah, mungkin ada yang tahu bagaimana modifikasi dari histon ini menyebabkan penyakit. Mungkin prinsipnya itu akan sama dengan metilasi DNA tadi ya. Jadi kalau yang diregulasi oleh histon tersebut atau yang diregulasi oleh daerah atau gen yang mendekati atau yang memiliki asetilasi maupun deasetilasi ini, maka nanti juga akan menyebabkan adanya perubahan pada regulasi mungkin pertumbuhan sel, mungkin pada proses kematian sel dan lain sebagainya, sehingga juga bisa menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit seperti kanker, kemudian aging dan lain sebagainya, begitu. Oke, ini yang terakhir. Ini adalah salah satu contoh dari RNA interference, yaitu miRNA atau microRNA. MicroRNA itu apa? Dia adalah RNA yang berupa non-protein coding, gitu ya. Jadi dia adalah RNA kecil yang dia tidak mengkodekan protein. Jadi dia nanti tidak menghasilkan protein, gitu ya. Tetapi ya dia fungsinya sebagai regulator dari gen. Nah, yang sifatnya negatif. Apa artinya? Gitu ya. Jadi ketika ada RNA atau ada mRNA yang memiliki pasangan dengan microRNA tertentu, ya kurang lebih 22 nukleotida panjangnya, nantinya ketika mereka berikatan itu akan menyebabkan kerusakan atau degradasi dari mRNA yang diikat, gitu ya. Makanya sifatnya negatif, bukan sifat positif, bukan menaikkan ekspresi dari mRNA, tetapi justru menghilangkan ekspresi dari mRNA tersebut, begitu. Nah, kemudian miRNA ini ternyata ditemukan di seluruh sel eukariot. Kemudian yang sudah ditemukan kurang lebih ada lebih dari 460, mungkin saat ini sudah lebih banyak lagi ya. Dan kemudian nanti dia, tadi yang sudah saya ceritakan, dia akan berikatan secara komplementer dengan RNA messenger targetnya, gitu, sehingga nantinya akan terjadi represi di tingkat translasi dan juga akan terjadi gene silencing, gitu. Jadi nanti akan gennya tersebut tidak bisa mengekspresikan protein karena ditangkap duluan oleh miRNA-nya. Gambarannya seperti ini ya. miRNA ini juga akan diproduksi di dalam DNA, melalui DNA terjadi transkripsi, kemudian nanti ada cleavage, ada pemotongan
nanti dia akan membentuk primirna, kemudian terjadi premirna, dan kemudian keluar ya dari nukleus menjadi mirna, dan kemudian nantinya dia akan ketambahan protein ya, sehingga nantinya dia akan menjadi mirna yang matang begitu. Oke. Nah, ini adalah gambaran bagaimana mirna tadi mempengaruhi proses di dalam tubuh kita. Itu. Jadi kalau pada jaringan yang normal atau pada sel yang normal begitu, mirna yang sudah matang tadi nanti dia akan mentarget mentarget mRNA yang komplementer begitu. Tetapi kalau pada sel normal biasanya yang ditarget itu adalah untuk kontrol dari pertumbuhan sel, kontrol dari proliferasi sel, kontrol dari kematian sel, gitu ya. Jadi sebenarnya secara fisiologis mirna ini memang dibutuhkan oleh tubuh kita, gitu. Tetapi ketika dia ada atau dia muncul, ya, tetapi kok bentuknya patogen, ya. Misalkan di sini pada sel yang memiliki sifat tumor supresor. Jadi kalau namanya tumor supresor itu gen tersebut itu fungsinya adalah untuk menghentikan proliferasi atau pertumbuhan dari sel. Sehingga adanya mirna ini yang nantinya akan mematikan mRNA targetnya. Padahal mRNA target tersebut adalah untuk menghentikan atau untuk meregulasi proliferasi sel, maka apa yang terjadi? Maka akan terjadi pembentukan sel yang sangat banyak sekali, sehingga terjadi pembentukan tumor. Proliferasi meningkat, invasi meningkat, angiogenesis meningkat, dan kematian selnya menurun karena tidak ada yang meregulasi kematian selnya. Begitu. Sementara kalau dia berperan sebagai onkogen, apa yang terjadi? Maka nanti akan menyebabkan inhibisi, gitu ya, inhibisi sehingga nanti terjadi kegagalan dari ekspresi gen yang mengatur pembentukan tumor tersebut, begitu. Oke. Ini bagaimana mirna itu mendegradasi mRNA ya. Jadi tadi kalian sudah tahu bahwa yang namanya mirna dia nanti fungsinya adalah ketika dia berikatan secara komplement dengan mRNA pasangannya maka akan menyebabkan mRNA tersebut degradasi gitu. Nah, ketika ini adalah kompleks proteinnya nanti akan berikatan dengan mirna. Mirnanya nanti sudah mendapatkan target mRNA-nya, kalau dia sudah berikatan maka akan terjadi degradasi atau menjadi translasi dari ekspresi gennya akan terhambat. Begitu. Nah, ini adalah contoh bagaimana epigenetik itu berpengaruh terhadap penyakit. Ini contohnya adalah pada penyakit Fragile X syndrome itu ternyata terjadi hipermetilasi pada gen FMR1, Huntington pada modifikasi histon pada HDA-CS gitu ya, dan lain sebagainya. Ternyata berbagai macam penyakit yang kita tahu itu ternyata tidak sebenarnya bukan berasal dari gennya, tetapi ya dari luar gen yang akan menyebabkan perubahan fenotip gitu ya. Sehingga dengan adanya pengetahuan ini, selanjutnya maka penemuan obat-obatan untuk beberapa penyakit itu nanti akan ditargetkan pada mekanisme epigenetik ini, begitu. Oke, nah kemudian tadi dikatakan yang namanya epigenetik itu pengaruhnya sangat kuat dari lingkungan gitu ya. Ini ada beberapa contoh bagaimana lingkungan itu bisa mempengaruhi epigenetik gitu ya. Beberapa yang banyak diteliti antara lain adalah rokok, alkohol, dan juga ada makanan.
Nah, ini saya contohkan rokok gitu ya. Bagaimana rokok itu menyebabkan terjadinya perubahan atau terjadinya mekanisme epigenetik ya. Ternyata rokok itu bisa menyebabkan terjadinya hipoksia ya. Jelas ya, ketika rokok itu masuk kemudian oksigen yang harusnya banyak masuk ke dalam tubuh kita menjadi berkurang, sehingga apa akibatnya? Kalau terjadi hipoksia, maka di dalam tubuh kita ternyata terjadi pembentukan grup metil yang sangat banyak, gitu ya. Sehingga adanya pembentukan metil ini juga akan meningkatkan risiko terjadinya metilasi DNA. Yang kedua, rokok itu menyebabkan kerusakan DNA, gitu ya. Kalau kerusakan DNA terjadi, maka akan terjadi mekanisme repair, dibenerin dong DNA-nya, gitu kan. Nah, repair DNA ini akan menyebabkan rekrutmen dari DNMT1. Tadi kalian tahu bahwa DNMT1 itu adalah enzim yang berperan pada proses metilasi DNA. Kalau enzimnya tambah banyak, maka dia akan mencari target juga, sehingga metilasi DNA-nya akan menjadi semakin banyak. Kemudian ada juga suatu protein yang kita sebut sebagai DNA binding protein, ya protein ini nempel pada DNA. Ternyata protein ini diaktifasi oleh asap rokok gitu ya. Dan adanya SP1 ini atau adanya DNA binding protein ini ternyata juga berpengaruh terhadap perubahan pola metilasi DNA di dalam gen tubuh seseorang, gitu, sehingga akan terjadi perubahan juga. Nah, ini juga tadi sudah disinggung bahwa adanya rokok itu menyebabkan rekrutmen dari DNMT. Nah, nanti DNMT ini akan meningkatkan aktivasi dari metil group yang menempel pada basa sitosin sehingga terjadilah metilasi DNA. Ini baru rokok gitu ya. Mungkin untuk alkohol, kemudian untuk makanan itu contohnya juga sangat banyak sekali gitu. Sehingga ya dari situ tadi nanti kalian membuat tugas ya. Bagi saya beri tugas bagaimana kaitan antara epigenetik dengan penyakit. Kan tadi sudah ada beberapa contoh. Kalian kaitkan juga mungkin dengan lingkungan, boleh. Misalkan tadi rokok dikatakan bahwa dia menyebabkan terjadinya metilasi DNA. Nah, kemudian metilasi DNA itu mungkin yang sudah kalian cari tadi, mungkin ada Huntington disease gitu ya. Bagaimana rokok itu bisa menyebabkan perubahan pada fenotip sehingga menyebabkan Huntington disease. Gitu. Nanti dibuat tugasnya dalam bentuk bagan gitu, dalam bentuk gambar yang menarik, nanti dikumpulkan melalui pola atau melalui file PDF. Nanti tolong dicantumkan sumbernya dan bisa diupload tugasnya di MySpada pada jendela tugas. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini. Ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Insya Allah sudah cukup, dokter. Oke, terima kasih Vidya dan Dinar untuk pertemuan kali ini. Nanti untuk bahan kuliahnya akan saya upload di MySpada. Nanti bisa dibuka di jendela blog Molecular Biology. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Oke.